Dia mau nanya, Mbak tahu nggak sih apa itu arti inflasi? Inflasi menurut saya itu jumlah uang yang beredar di masyarakat itu berkurang dan harga barang naik. Menurut saya ya. Jadi inflasi yaitu meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dan saling berpengaruh berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya konsumsi masyarakat yang meningkat. Jadi kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama berdasarkan tingkat keparahan, yaitu ada inflasi rendah, kenaikan harga berjalan sangat lambat, persentasenya kecil yaitu kurang dari 10%. Yang kedua inflasi sedang, presentasi laju inflasinya sebesar 10% sampai 30%. Yang ketiga inflasi tinggi, yaitu laju inflasinya berkisar 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir hiperinflasi, yaitu laju inflasinya di atas 100% per tahun. Yang kedua berdasarkan penyebabnya, yaitu ada demand pull inflation dan yang kedua cost push inflation. Yang ketiga berdasarkan asalnya, yaitu pertama inflasi karena defisit APBN terjadi sebagai akibat adanya pertumbuhan jumlah uang yang beredar melebihi permintaan akan uang. Yang kedua imported inflation, yaitu inflasi yang terjadi di suatu negara, misalnya beberapa barang di luar negeri yang menjadi faktor produksi di suatu negara harganya meningkat, maka kenaikan harga tersebut mengakibatkan meningkatnya harga barang di negara tersebut. Kak, tahu nggak penyebab inflasi itu apa? Inflasi. Penyebabnya? Tahu aja. Penyebab inflasi dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama demand pull inflation. Inflasi ini terjadi diakibatkan karena kelebihannya permintaan yang beredar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu pada perubahan tingkat harga. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu menyatakan faktor produksi meningkat. Yang kedua cost pull inflation. Inflasi ini terjadi atas kelangkaan terhadap distribusi, di mana terjadinya kekurangan produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal, yang dapat memicu kenaikan harga seperti dengan permintaan hukum permintaan dan penawaran. Kalau indikator inflasi tahu nggak? Tahu juga. Indikator inflasi, indeks yang pertama indeks harga konsumen, yaitu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua indeks biaya hidup. Yang ketiga indeks harga produsen, indeks yang mengukur bagian rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. Yang keempat indeks harga komoditas. Yang keempat deflator PDB, yaitu menunjukkan perubahan harga dari semua barang jasa, barang produksi lokal, barang jadi, dan barang jasa. Kak, tahu nggak sih dampak inflasi itu apa? Dampak dari inflasi itu harga-harga naik. Kalau cara mengatasinya? Ya nurunin harga-harganya. Apa enggak? Ngurangin jumlah uang yang beredar. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Itu semua tergantung pada parah atau tidaknya inflasi tersebut. Apabila inflasi ringan justru memiliki pengaruh positif, artinya dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bersemangat untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Sebaliknya, jika negara mengalami inflasi yang parah atau hiperinflasi, keadaan ekonomi akan menjadi kacau dan perekonomian akan menjadi lesu. Dampak negatif inflasi yaitu menurunkan
menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, memburuknya distribusi pemerataan dan distribusi pendapatan, ketidakstabilan ekonomi, menyebabkan tingkat bunga meningkat, menurunkan tingkat investasi, mengurangi hasil produksi atau output, defisit neraca pembayaran, dan mendorong penanaman modal spekulatif, yaitu dengan cara penimbunan. Dalam mengatasi inflasi, Bank Sentral memiliki peranan penting. Bank Sentral berusaha mengendalikan inflasi dalam tingkat yang wajar. Bank Sentral di Indonesia memiliki kewenangan yang independen, artinya kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak luar, yaitu pemerintah. Nah, kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yaitu Bank Sentral mengatur jumlah uang beredar dan mengatur tingkat suku bunga. Kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, dan mengadakan pinjaman pemerintah. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal yaitu menaikkan hasil produksi atau output nasional, menstabilkan gaji, dan pengamanan harga dan distribusi barang. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Permisi Mbak, boleh minta waktu sebentar? Iya. Mau nanya-nanya dikit nih, menurut Mbak apa sih arti pengangguran itu? Arti pengangguran itu kalau menurut saya dia tuh orang yang tidak bekerja alias dia di rumah doang gitu loh, jadi nggak ngapa-ngapain. Itu kalau menurut saya. Menurut Mbak apa faktor yang menyebabkan dia jadi pengangguran? Faktor yang menyebabkan jadi pengangguran itu pertama dia tuh biasanya pendidikannya kurang, jadi kan kantor-kantor gitu kan nggak menerima gitu. Terus dia tuh kayak nggak punya skill yang menunjang dia untuk bekerja. Menurut saya sih lebih ke faktor pendidikan. Ya, makasih Mbak atas waktunya. Sama-sama. Pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha baru, atau juga disebut penduduk yang tidak mencari pekerjaan sama sekali. Jenis-jenis pengangguran ada dua, yaitu pertama adalah berdasarkan jam kerja, yang kedua adalah berdasarkan penyebab terjadinya. Kita akan membahas pengangguran berdasarkan jam kerja. Ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan pekerja tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua adalah pengangguran tengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah pekerja tidak bekerja secara optimal karena tidak adanya lapangan kerja. Yang ketiga adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pembahasan yang kedua adalah pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional merupakan pengangguran karena pekerja menunggu pekerjaan yang lebih layak. Yang kedua adalah pengangguran struktural yang disebabkan oleh penganggur tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Yang ketiga adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi diakibatkan karena perkembangan teknologi yang semakin maju. Terus yang keempat adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Biasanya di sini para penganggur seperti petani dan para nelayan. Yang kelima adalah ada pengangguran setengah menganggur, yaitu pengangguran di saat pekerja yang hanya bekerja di bawah jam normal. Lalu kita akan membahas tentang penyebab terjadinya pengangguran. Itu ada beberapa sebab yang menimbulkan pengangguran, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran karena meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Yang kedua adalah ketidakberhasilan dalam sektor industri. Yang ketiga adalah angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Yang keempat itu ada ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Yang kelima adalah pajak penghasilan atau PPN yang tinggi akan membuat orang cenderung mengurangi jam kerja. Yang keenam itu ada perkembangan teknologi yang tinggi tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan dari para pencari kerja. Yang ketujuh adalah
tidak ada kecocokan upah karena tidak semua perusahaan mampu memenuhi syarat yang diminta oleh para pencari kerja. Yang ke-8 itu adalah tidak memiliki keinginan untuk berwirausaha. Yang ke-9 itu adalah adanya diskriminasi ras, gender, orang cacat mengakibatkan timbulnya adanya pengangguran. Akibat pengangguran bagi perekonomian negara, yang pertama penurunan pendapatan per kapita, yang kedua penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak, dan yang ketiga meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dan akibat pengangguran bagi masyarakat, yang pertama itu pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis. Yang kedua, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan tempat dan sektor ekonominya. Dan yang ketiga, segera industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Dan fiksional, yang pertama yaitu perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru. Dan musiman, pengangguran musiman itu yang pertama adalah pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. Dan yang pengangguran dan siklis itu yang pertama mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang kedua meningkatkan daya beli masyarakat, daya beli di masyarakat.